Abstraksi. Berita bohong yang tersebar mengenai diri pemazmur menciptakan perasaan sesat. Fitnah membuat kemuliaan pemazmur dinodai. Artinya, reputasi pemazmur sebagai orang yang dikenal publik, bergaul intim, dan taat kepada Allah menjadi diragukan banyak orang. Melalui penderitaan pemazmur saat difitnah terlihat pergerakan pengenalan pemazmur akan Allah, mulai dari Allah yang membenarkan dan berakhir pada Allah yang memberi sukacita dan Allah yang membiarkannya diam dengan aman. Perjalanan rohani tersebut mencerminkan perubahan suasana teks pada ayat 3, 6, dan 8. Di mana suasana teks bergerak dari ratapan berubah menjadi pujian. Peter Craigie menggambarkan Mazmur 4 ini sebagai mazmur yang merefleksikan penderitaan berat orang yang tidak bersalah dan tertindas atau penderita yang benar. Lalu, siapa penyebabnya penderitaan Mazmur 4 ini? Menurut Craigie adalah orang-orang penting atau berpengaruh dalam masyarakat zaman pemazmur. Mazmur 4 menulis tentang pergumulan orang benar ketika menerima tuduhan melakukan yang tidak diperbuatnya. Ini adalah yang jadi penderitaan pemazmur. Tidak jauh berbeda, John Goldingay berpendapat bahwa Mazmur 4 ini berbicara tentang manusia tidak percaya kepada Yahweh dan akhirnya mereka beribadah kepada Allah yang mereka ciptakan sendiri. Ratapan pemazmur ini mencakup 4 tahapan proses pemaknaan, yaitu 1. Rekonstruksi masalah yang sedang dihadapi pemazmur. 2. Penyingkapan perasaan pemazmur. 3. Pengertian dan pengenalan pemazmur akan Allah. 4. Perubahan suasana teks atau mood. Mazmur 4 menggambarkan percakapan pemazmur kepada Allah ayat 2, 8-9, lawan-lawannya ayat 3-6, umat ayat 7, berdasarkan penggunaan aku, kamu, kami, dan kita. Pemazmur memulai dengan ratapan kepada Allah ayat 2 dan menutup dengan pujian kepada Allah ayat 8-9. Di tengah-tengahnya adalah percakapan pemazmur dengan lawan-lawan dan kawan-kawannya. Struktur komposisi kiastis di atas menyatakan bahwa ayat 5 adalah perkataan pemazmur kepada lawan-lawannya. Tafsiran. Kemuliaanku dinodai ayat 3. Ungkapan interrogatif berapa lama lagi digunakan di awal kalimat, tetapi ungkapan itu dipahami sebagai pembuka terhadap masing-masing 3 klausa berikutnya. Dengan demikian, teks memperlihatkan kesejajaran dalam 3 kola sebagai berikut. 1. Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? 2. Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia? Dan 3. Berapa lama lagi mencari kebohongan? Terlihat kesejajaran sebagai berikut. Kemuliaanku dinodai, kamu mencintai yang sia-sia, mencari kebohongan. Kesejajaran di atas menimbulkan pertanyaan tentang hubungan pemazmur dengan orang-orang sekitarnya. Pertanyaan pokok ialah, bagaimana kemuliaan pemazmur dinodai oleh kamu mencintai yang sia-sia dan kamu mencari kebohongan? Ringkasnya, apa hubungan kebohongan dan kemuliaan? Pada umumnya penafsir menyatakan bahwa pemazmur sedang menghadapi fitnah oleh musuhnya. Meski demikian, hubungan kemuliaan dan kebohongan diberi jawaban beragam seperti terlihat di bawah ini. Menurut Derek Kidner, pemazmur difitnah musuh sehingga otoritasnya diragukan. Baginya kebohongan adalah fitnah, sedangkan kemuliaan adalah otoritas. Bart Frommel dan Parira berpendapat bahwa kemuliaan merujuk kepada kehormatan dan nama baik pemazmur. Kehormatan ini yang dirusak oleh fitnah. Menurut Arthur Weiss setuju bahwa pemazmur mendapat serangan berupa fitnah. Akan tetapi kemuliaan bukan kehormatan sebagai manusia, melainkan iman pemazmur pada Allah. Craigie berpendapat bahwa pemazmur menerima tuduhan atas suatu kejahatan atau dosa, di mana dia sendiri merasa tidak bersalah. Apa sebenarnya yang sedang dialami pemazmur? Apa hubungan kemuliaan dan kebohongan? Jelas tertulis bahwa kemuliaan pemazmur dinodai. Bagaimana ini terjadi? Melalui kesejajaran 3 kola di atas tampak bahwa berita bohong yang dilontarkan para lawan-lawannya menyebabkan kemuliaannya ternoda. Kemuliaan pemazmur dinodai oleh berita bohong musuh-musuhnya. Apakah kemuliaan manusia? Menurut Mazmur 3 ayat 4, kemuliaan manusia adalah relasinya dengan Allah. Jadi, istilah kemuliaan tidak menunjuk kepada posisi atau jabatan pemazmur dalam masyarakat,
juga bukan rujukan kepada kemuliaan Allah, karena jelas sekali dikatakan kemuliaanku, yakni kemuliaan pemazmur. Bila kemuliaan pemazmur adalah relasinya dengan Allah, hubungan kebohongan dan kemuliaan dapat dibangun. Relasi Allah dan pemazmur dikenal banyak orang sebagai suatu relasi yang baik. Apa buktinya? Istilah yang dikasihinya. Ayat 4 adalah terjemahan dari kata Ibrani HSD. Kata HSD menunjuk kepada orang yang setia kepada relasi perjanjian baik yang berkenaan dengan Allah dan sesama manusia. Jadi, pemazmur dikasihi Allah bukan karena Allah mengistimewakannya, melainkan karena pemazmur hidup menurut tuntutan perjanjian Allah dan umatnya. Namun sekarang relasi itu terhempas kepada kenistaan dalam pandangan banyak orang. Apa sebabnya? Yaitu fitnah. Fitnah itu menyebabkan orang banyak meragukan relasi pemazmur dan Allah. Fitnah mengubah persepsi banyak orang terhadap pemazmur. Mereka merasa bahwa selama ini ditipu oleh tampilan luar pemazmur. Kelihatan pemazmur saleh dan taat. Tetapi ternyata pemazmur tidak seperti itu. Fitnah mengubah pengenalan orang banyak terhadap pemazmur. Bila selama ini orang-orang sekitar pemazmur mengenalnya sebagai orang yang dekat dengan Allah, fitnah merusak, bahkan menghancurkan reputasi tersebut. Sebagai akibatnya, pemazmur merasa sesat. Jadi, yang dinodai bukan otoritas pemazmur, atau kehormatan atau reputasi pemazmur, akan tetapi reputasi pemazmur sebagai orang yang taat kepada Allah. Ini membuat pemazmur sesat. Kemarahan lawan, ayat 5. Kemarahan kelihatannya menjadi dorongan bagi lawan pemazmur untuk menyebarkan berita bohong mengenai diri pemazmur. Tidak dapat dipastikan apa yang membuat mereka marah. Apakah kedekatan pemazmur dengan Allah? Kesalahan pemazmur yang demikian menonjol? Alasan kemarah mereka tidak pasti. Maka dari itu pemazmur memberi nasihat jangan berbuat dosa di dalam kemarahan mereka. Bagaimana caranya? Berkata-katalah dalam kemarahan di tempat tidur. Tidak perlu menyebarkan fitnah, karena itu berarti sudah berbuat dosa. Bangunlah ruang pembatas kabar bohong dalam ruang pribadi terbatas yakni tempat tidur, jangan di ruang publik. Tidak hanya itu, pemazmur juga memberi nasihat kepada lawannya untuk memberi korban persembahan sebagai tanda pengakuan dosa dan selanjutnya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Korban persembahan benar ini maksudnya bukan korban yang dipersembahkan dengan benar sesuai ritual tuntutan Torah, melainkan persembahan korban yang dipersembahkan sebagai tanda pertobatan. Nasihat pemazmur, jangan lagi memfitnah, tetapi hidup percaya kepada Allah. Sukacita. Ayat 8, fitnah lawan menimbulkan perasaan sesak dalam diri pemazmur. Tidak mungkin lagi sebenarnya memberi ruang terhadap perasaan lain. Apa yang tidak mungkin bagi pemazmur, mungkin bagi Allah. Lalu, perasaan baru diberikan Allah kepadanya, yakni perasaan sukacita. Sukacita yang bisa menggambarkan sukacita pemazmur adalah sukacita ketika petani mendapat kelimpahan gandum dan anggur. Tidak ada peristiwa yang lebih membuat hati petani bersukacita, kecuali panen melimpah. Masa penantian yang diliputi harap cemas, akankah cuaca mendukung, sehingga panen berlimpah. Akhirnya mendapat jawaban. Akan tetapi, pemazmur mengatakan bahwa sukacita yang dimilikinya sebagai pemberian Allah melampaui sukacita petani yang berlimpah hasil panennya. Bila petani bersukacita akan panen melimpah, sukacita pemazmur melampauinya. Apa sebabnya pemazmur bersukacita? Yaitu ayat 2, di mana kemudian Allah membenarkannya. Pemazmur menegaskan bahwa perkataan bohong lawan-lawannya sama sekali tidak benar. Pemazmur bersaksi bahwa Allah membenarkannya dan integritas pemazmur tidak perlu diragukan. Selama ia hidup, menurut hukum-hukum Allah, rekam jejak kehidupannya membuktikan antara perkataan dan perbuatannya tidak ada jurang pemisah. Baik perkataan dan perbuatan mencerminkan hukum-hukum Allah. Bila sekarang integritasnya mendapat tantangan oleh fitnah, pemazmur berani menyaksikan bahwa Allah membenarkannya. Tuhan membiarkan diam dengan aman. Ayat 9. Pemazmur menutup ratapannya seperti dijelaskan di bawah dengan pujian. Ini memberi indikasi bahwa masalah yang dihadapi pemazmur telah mendapat jalan keluar. Artinya, apakah fitnah berhenti?
Apakah musuh telah mengaku salah karena memfitnah pemazmur? Tampaknya jawaban tidak terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi jawaban lebih menonjol. Meski fitnah mungkin sudah berkurang, dan mungkin pemazmur sudah memberi klarifikasi, tetapi kelihatannya fitnah baru terhadap pemazmur terus dilancarkan dengan cara baru yang lebih halus. Tetapi di tengah fitnah itu, pemazmur menyaksikan pengenalannya akan Allah. Pemazmur sekarang diam dengan aman. Ini bisa terjadi karena Allah yang membuatnya diam dengan aman. Ayat 9 dimulai dengan pernyataan keadaan pemazmur, yaitu dengan tenteram. Artinya, pemazmur mengalami shalom bukan berarti sudah tidak ada lagi fitnah. Shalom menggambarkan keadaan pemazmur yang utuh lengkap atau paripurna. Paripurna karena Allah memberinya sukacita. Lagi, keadaan pemazmur digambarkan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Kebenaran pemazmur yang diajukan kepada Allah yang membenarkannya mendapat peneguhan ketika Allah memberikan sukacita kepada pemazmur. Kebenaran inilah yang menumbuhkan shalom dalam hidup pemazmur. Tidak hanya itu, ungkapan diam dengan aman menurut Imamat 25 ayat 18-19 adalah suatu keadaan sebagai hasil melakukan ketetapan Allah dan berpegang pada peraturannya serta melakukannya. Keadaan yang menunjuk kepada ketaatan pemazmur pada Allah